Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya ingin berbagi atau sharing bagaimana mengelola atau memanage nilai menggunakan Google Classroom. Nilai tugas, latihan, kuis, ataupun nilai yang lainnya. Nah, saya akan ambil contoh apa yang sudah saya lakukan di kelas 8 ini. Saya ambil contoh di kelas 85 saja. Nah, jadi kalau kita memanage penilaian yang di Google Classroom ini, bisa kita lihat, nah di sini ada nilai-nilai yang nilai-nilai tugas atau latihan atau absensi juga yang sudah anak lakukan selama di Google Classroom ini, dan kita kembalikan nilainya ke anak sebagai feedback dan evaluasi buat anak tersebut. Seperti itu. Jadi ini ada absensi. Kalau absensi untuk saya itu dikasih penilaian juga karena hubungannya dengan masalah ketepatan waktu, tugas, dan latihan. Nah, nanti di sini akan kita lihat nilai keseluruhan. Kalau ini nilai hariannya, dan ini nilai keseluruhan. Itu artinya nilai total dari masing-masing nilai yang diberikan, atau nilai total dari tugas-tugas yang diberikan atau latihan yang diberikan. Dan setiap latihan, tugas, absensi itu memiliki bobot yang berbeda untuk pembelajaran di kelas saya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memanage atau supaya nilai yang ada itu istilahnya mah rapi, dan kita nanti bisa jadikan ini nilai harian, karena untuk PTS nilai total di Google Classroom ini kita bisa dijadikan nilai harian, karena untuk PTS ataupun PAS itu mungkin akan berbeda sistemnya. Jadi nanti kita tinggal tambahkan saja seperti itu. Nah, saya akan coba demonstrasikan. Nah, saya akan menggunakan kelas demo. Nah, untuk kelas demo ini belum dibobot, belum dibuat pengolahannya seperti ini. Nah, nanti seperti ini nih. Jadi meskipun ada nilai, tidak ada nilai total karena emang tidak dilakukan penilaian total seperti ini. Nah, untuk kelas ini emang belum saya buat skema penilaiannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya nanti Ibu Bapak tinggal searching aja, nih ada setting di sini nih. Setting kelas, atau kalau bingung nanti mungkin bisa kita kembali lagi di sini, misalkan di forum ada setting. Nah, tinggal diklik setting itu. Nah, di bawahnya itu ada skema penilaian. Nah, penghitungan nilai. Nah, yang pertama, pilihan pertama adalah penghitungan nilai keseluruhan. Penghitungan nilai keseluruhan, ini saya hapus dulu ya biar lebih paham. Saya coba hapus untuk kelas demo ini. Nah, untuk penilaian keseluruhan ada 3 pilihan. Yang pertama adalah tanpa nilai keseluruhan, ini artinya tidak akan dihitung nilai totalnya. Yang kedua adalah pilihan poin total, itu artinya rata-rata, artinya setiap tugas, setiap latihan, setiap topik itu memiliki bobot yang sama. Dan pilihan ketiga, bobot nilai berdasarkan kategori. Nah, ini jadi kita kalau membuat tugas kategorinya apa, itu apakah bobotnya sama atau berbeda, kita bisa menggunakan pilihan ketiga ini. Sedangkan saya sendiri menggunakan pembobotan. Jadi untuk penilaian saya menggunakan bobot berbeda-beda, misalkan untuk kehadiran, untuk kuis, untuk tugas itu memiliki bobot yang berbeda-beda. Nah, dan yang ini pilihan ketiga adalah tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa. Nah, ini kalau kita klik itu nanti siswa bisa tahu nilai-nilai totalnya, nilai total dia gitu kan, berapa persen sudah tuntas atau tidak. Tapi kalau siswa kita tidak ingin siswa tahu, ya tinggal di uncheck aja seperti ini. Nah, karena saya melakukan pembobotan gitu kan untuk berdasarkan kategori, berarti harus ditambahkan ini kategori nilainya apa aja. Misalkan yang pertama adalah saya memasukkan kehadiran. Kehadiran bobotnya lumayan 10% gitu kan. Jadi diambilnya dari absensi tepat waktu di Google Classroom. Yang kedua adalah saya masukkan kuis. Kuis ini dilakukan setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali. Dan yang ketiga adalah tugas. Nah, tugas lebih besar karena intensitasnya juga lebih banyak biasanya, seperti itu.
Itu 50%. Nah, setelah itu jangan lupa untuk diklik simpan. Nah, ini untuk masalah bobot ini, kalau nanti Bapak Ibu membuat skema penilaian penghitungan nilainya berdasarkan kategori, enggak, nanti bisa menambahkan kategori nilainya apa saja. Tapi untuk saya cukup 3, ada kehadiran, ada kuis, ada tugas. Tinggal disimpan. Nah, setelah disimpan, baru kita akan melihat perbedaannya. Masih belum ada perbedaan kan? Karena si tugas-tugas ini belum masuk ke berdasarkan kategori penilaian. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang sudah membuat tugas tapi belum memasukkan ke penilaian, jangan khawatir. Itu nanti tinggal diedit saja di tugasnya. Jadi kita klik tugas kelas, misalkan untuk absensi nih. Untuk absensi kita edit saja, edit. Nah, ini kan ada kategori nilai. Ini akan muncul karena saya membuatnya berdasarkan kategori. Berarti ini kan kehadiran. Karena ini absensi berarti masuk kategorinya ke kehadiran. Poin maksimalnya adalah 100. Seperti itu, masuk. Nah, tinggal disimpan. Perbaharui, simpan. Nah, begitu juga untuk yang lain. Ini misalkan tugas 1. Nah, ini kan kategorinya nggak ada. Nah, kita masukkan ke tugas. Simpan, poin maksimalnya 100. Ini juga sama. Jadi kalau Bapak Ibu masih, ini juga termasuk tugas berarti, karena disuruhnya tugas. Paling nanti ada kuis ya, kategorinya masuknya ke kuis. Ini juga sama, masih tugas, ya berarti tugas juga kategorinya. Itu yang 50% itu. Kita simpan. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, kita lihat itu akan ada yang berbeda. Nah, itu akan muncul isi akun bayangan yang sudah dinilai tugas-tugasnya itu akan muncul 86,6. Nah, ini absensi karena kita masuk ke perhitungan akan muncul angka juga, tapi ini belum dinilai. Kalau dia tepat waktu ya kita kasih aja 100. Itu kan 100. Nah, ini masih draft ya. Mungkin nanti harus disimpan di sini nih, melakukan penilaiannya nih. Nah, ini 100, kembalikan ke anak, maksudnya misalkan terima kasih sudah hadir tepat waktu. Nah, ini misalkan yang tidak melakukan pengabsenan, atau nanti kalau dia melakukan pengabsenan telat, kalau merah kayak gini dia tidak ngabsen sama sekali, saya kasih 0 gitu kan, seperti itu. Jadi tinggal kembalikan. Nah, lain kali tepat waktu misalkan seperti itu, kembalikan. Jadi anak-anak tahu gitu ya, dia kenapa dikasih 0, atau nanti selain kehadiran juga gitu kan, tugasnya ada yang salah apa gitu, nanti kita kasih feedback ke anak-anak. Nah, nanti kalau udah seperti itu, kita bisa lihat nilainya itu seperti ini. Nah, ini 0, 0, 0. Ini 100, ini belum ada penilaian. Nanti kalau udah dinilai, bakal ketahuan gitu kan. Nah, ini juga sama. Nah, lihat ini seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi akun bayangan nilainya, nilai harian totalnya selama di Google Classroom adalah 88 misal. Tinggal ditambahkan dengan PTS ataupun skema penilaian lain di luar Google Classroom. Nah, mungkin seperti itu saja Bapak Ibu. Ini sebagai sharing saja bagaimana kita mengelola penilaian di Google Classroom ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.